Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baktiar Afandi dengan NIM 0419060066 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Surabaya. Oke, selamat datang di konten AKAS, akhirnya kerjain tugas. Di konten AKAS kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah praktik jaringan komputer untuk menerapkan beberapa perintah menggunakan command prompt terkait jaringan komputer. Oke, langsung saja kita mulai kerjakan. Oke, di tugas 2 mata kuliah praktek jaringan komputer, kita disuruh untuk mempraktekkan setiap materi dari panduan praktik tugas 2 yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan mempraktekkan perintah pada command prompt, yaitu perintah cd sampai dengan perintah net. Oke, langsung saja kita mulai praktikan. Kita buka terlebih dahulu command prompt. Kita jalankan sebagai administrator. Oke, kita langsung saja ketikkan perintah yang pertama, yaitu perintah cd atau change directory. Perintah cd sendiri digunakan untuk mengubah direktori atau folder kerja yang sedang kita buka. Atau semisal kita ingin merubah folder tempat kita kerja, kita bisa gunakan perintah cd. Mungkin seperti contoh, kita akan membuka folder dokumen pada local disk C. Kita ketik cd users .tiar/dokumen. Oke, sekarang saya sudah beralih yang sebelumnya di direktori sistem 32. Sekarang saya berada di direktori dokumen di local disk D, di local disk C. Oke, langsung kita kembalikan lagi ke direktori sebelumnya. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu perintah cls atau singkatan dari clear screen. Perintah ini digunakan untuk membersihkan atau menghapus konten dari layar konsol sehingga tampilan layar kita menjadi bersih dan tidak ada perintah-perintah sebelumnya yang telah kita jalankan. Kita jalankan perintah cls. Oke, sudah sesuai dengan fungsinya, yaitu membersihkan layar command prompt kita. Setelah itu kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu cls slash tanda tanya. Perintah ini kita gunakan yaitu sebagai menampilkan atau digunakan untuk menampilkan bantuan atau petunjuk penggunaan dari perintah cls itu sendiri, yaitu di mana di sini terdapat informasinya, yaitu cls untuk clear the screen. Jadi kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu dir tanda tanya. Oke, di sini perintah dir slash tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau petunjuk penggunaan dari perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini, di mana terdapat banyak variasi untuk perintah dir itu sendiri, di mana di sini terdapat salah satu contohnya /b, di mana kita akan menampilkan judul folder atau file yang terdapat pada direktori yang sedang kita akses saat ini. Misal kita buat contoh tadi, kita pergi ke dokumen lagi. Setelah itu kita coba perintah dir/b. Di sini akan tampil judul di setiap folder atau file yang kita miliki di direktori dokumen tersebut. Oke, langsung kita mulai
ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig. ipconfig. ipconfig sendiri merupakan singkatan dari Internet Protocol Configuration, di mana perintah ipconfig sendiri digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan pada komputer kita, termasuk alamat IP, subnet mesh, dan default gateway. Di sini IP dari komputer saya yaitu 192.168.1.8.5, di mana dengan IP ini kita bisa gunakan untuk sharing file ataupun koneksi-koneksi lainnya dengan perangkat lain. Salah satu contohnya mungkin dengan aplikasi DroidCam ini yang saya koneksikan menggunakan IP dengan software OBS. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig all. Perintah ipconfig all sendiri sama dengan ipconfig defaultnya, tetapi pada ipconfig all sendiri menampilkan informasi konfigurasi jaringan yang lebih lengkap, termasuk informasi yang lebih detail seperti alamat MAC dan informasi DHCP. Sini dapat informasi lengkapnya. Oke, langsung kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig tanda tanya. Oke, perintah ipconfig tanda tanya ini biasa digunakan untuk menampilkan bantuan atau petunjuk penggunaan dari perintah ipconfig atau variasi dari berita ipconfig itu sendiri, di mana di sini terdapat beberapa variasinya, yaitu ipconfig all, renew, release, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut ke ipconfig release. ipconfig release. Oke, sebelum saya jalankan, karena ini nanti akan berpengaruh dengan webcam saya yang saya koneksikan menggunakan IP. Di sini saya akan jelaskan ipconfig/release tersebut merupakan atau biasa digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh server DHCP. Jadi ini nanti akan dimatikan dan nanti menyala lagi untuk IP tersebut, atau semua IP yang saling terkoneksi tersebut dilepaskan dengan perintah ipconfig/release tersebut. Oke, kita jalankan terlebih dahulu ipconfig/release-nya. Oke, sekarang saya sudah terkoneksi lagi dengan mic dan webcam saya, karena sebelumnya saya jalankan perintah ipconfig release atau untuk melepaskan semua IP connection yang terhubung dengan komputer saya. Oke, tadi saya sudah menjalankan ipconfig renew untuk mengembalikan koneksi IP tersebut, dan sekarang bisa koneksi kembali dengan webcam dan mic saya. Untuk ipconfig/renew sendiri merupakan perintah yang digunakan untuk memperbarui atau mendapatkan kembali alamat IP dari server DHCP tersebut. Jadi sebelumnya saya gunakan untuk mengembalikan IP agar saya bisa terkoneksi kembali dengan webcam dan mic saya.
Oke, langsung kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ip config slash display DNS. Untuk perintah ipconfig slash display DNS sendiri, perintah ini digunakan untuk menampilkan cache DNS yang disimpan oleh sistem dari laptop atau komputer kita. Oke, langsung saja kita jalankan. Di sini terdapat cache-nya. Oke, langsung kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig slash plus DNS. Oke, yang sebelumnya perintahnya yaitu ipconfig display DNS itu untuk menampilkan cache DNS-nya. Kita sekarang menjalankan perintah ipconfig slash plus DNS yang dimana perintah tersebut digunakan untuk menghapus atau membersihkan cache DNS dari sistem kita. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Oke, sudah berhasil. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig slash register DNS. Untuk perintah ipconfig slash register DNS, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan kembali alamat IP dan nama DNS komputer kita ke server DNS. Oke, langsung saja kita jalankan. Semoga tidak ada kendala lagi terkait IP connection. Oke, sudah terdaftar. Sekarang kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu perintah ping. Perintah ping sendiri digunakan untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirimkan paket data ke tujuan tertentu dan menerima respon balik. Oke, langsung saja kita jalankan dan melihat hasilnya. Oke, di sini terdapat bantuan-bantuannya atau variasi terkait perintah ping itu sendiri. Di sini mungkin kita akan coba salah satu perintahnya, yaitu di sini ada resolve address to hostname. Kita coba mengakses Google. Oke, di sini kita mendapatkan respon balik dari paket yang sudah kita kirimkan ke google.com dan kita mendapatkan respon baliknya. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu perintah netstart. Perintah netstart sendiri digunakan untuk untuk menampilkan informasi statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer kita, atau netstart sendiri merupakan singkatan dari network statistik. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Ini terdapat statistiknya dari jaringan kita. Oke, sudah selesai untuk menganalisis statistiknya. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu tracer. Oke, perintah tracer sendiri digunakan untuk melacak rute atau path yang dilalui oleh paket data dari komputer kita menuju tujuan tertentu
di jaringan, atau tracer sendiri merupakan singkatan dari trace route. Oke, langsung saja kita coba jalankan dan kita akan melihat hasilnya. Yaitu di sini terdapat beberapa variasinya yang bisa kita gunakan, atau kita coba salah satu perintahnya, tracer google.com min d, atau langsung kita coba tracer 127. Sini saya coba eh, trace route-nya dari IP localhost di komputer saya dan mendapatkan hasil seperti ini rutenya. Oke, langsung kita menuju ke perintah selanjutnya, yaitu patch ping. Patch ping. Perintah patch ping sendiri digunakan untuk memberikan informasi lebih rinci tentang kinerja jaringan dan delay di setiap hop dalam rute. Atau perintah ini hampir mirip dengan perintah sebelumnya, yaitu trace route. Oke, langsung kita jalankan. Di sini terdapat beberapa variasinya. Kita coba jalankan patch ping localhost kita. Di sini terdapat informasi yang lebih rinci terkait rute dari jaringan tersebut. Oke, kita tunggu sebentar atau kita hentikan saja jika memang terlalu lama untuk menunggunya. Oke, sudah. Di sini terdapat rinciannya dari rute tersebut menggunakan perintah patch ping. Oke, langsung kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ns lookup. Perintah ns lookup sendiri merupakan singkatan dari name server lookup. Biasanya digunakan untuk melakukan pencarian dan mendapatkan informasi DNS terkait dengan nama domain atau alamat IP. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu. Di sini kita disuruh untuk memasukkan IP-nya ns lookup google.com. Oke, di sini kita mendapatkan informasi terkait DNS tersebut dari IP Google ini. Di sini terdapat name, address, dan aliasnya. Oke, langsung kita lanjut menuju perintah selanjutnya, yaitu perintah nets. Perintah net sendiri merupakan singkatan dari network shell. Biasanya digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola berbagai aspek jaringan di sistem Windows kita. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Print Oke, saya lupa untuk codingan di shell, network shell-nya. Oke, kita next saja. Kita Ctrl C untuk mengakhirinya. Kita lanjut menuju ke perintah selanjutnya, yaitu route.
Printer sendiri biasa digunakan untuk menampilkan atau mengkonfigurasi tabel routing pada komputer kita. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Nah, di sini terdapat rute-rute yang bisa kita konfigurasikan tabel routingnya. Oke, langsung kita menuju ke perintah terakhir, yaitu perintah net. Perintah net sendiri merupakan utilitas baris perintah yang menyediakan berbagai fungsi untuk mengelola jaringan, pengguna, grup, dan banyak lagi di sistem Windows. Oke, langsung saja kita coba jalankan dan melihat hasilnya. Di sini terdapat banyak fungsi yang bisa kita gunakan terkait di sistem Windows kita. Oke, mungkin eh, itu yang bisa saya jelaskan atau praktikkan di tugas 2 mata kuliah praktik jaringan komputer ini. Mungkin jika terdapat kendala waktu proses praktek, mohon maaf, dan mungkin kalian juga bisa mencobanya sendiri untuk mempraktekannya. Mungkin saya ingin mengcosplay diri saya menjadi hacker, cuma cosplay. Oke, langsung saja kita coba. Kita hapus terlebih dahulu menggunakan command prompt atau command line yang sudah kita pelajari, yaitu cls. Oke, sekarang kita coba untuk merubah warnanya menjadi hijau, dan kita coba jalankan here slash atau here saja, coba kita jalankan. Oke, mungkin sudah menjadi seperti hacker kan. Cosplay completed. Accessing database. Oke, sekian, saya Muhammad Baktiar Alfandi. Sampai jumpa di konten Akas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,